Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyuri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak dan pengaruh kenaikan harga terhadap komunitas pertanian. Bahan pangan mempunyai peran penting dalam aspek perekonomian, sosial, dan politik. Harga pangan sendiri sangat berpengaruh bagi kestabilan masyarakat, apalagi masyarakat menengah ke bawah. Harga komunitas sendiri sering mengalami fluktuasi kenaikan akibat cuaca dan gangguan hama, serta bahan pokok dan gangguan jalan distribusinya. Permasalahan kenaikan harga pangan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia di setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan masyarakat menengah ke bawah merasa sangat merugikan. Apalagi yang biasanya naik itu biasanya beras, yang mengakibatkan masyarakat menengah ini mengalami hemat atau mencari bahan baku lain untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, kebanyakan masyarakat mulai membatasi atau mengganti makanan pokok dengan harga yang lebih murah, atau mereka mencari bahan-bahan yang bisa mereka makan untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, masyarakat juga akan mengalami kurangnya gizi dikarenakan kenaikan harga pangan tersebut. Penyebab kenaikan harga juga dikarenakan petani yang gagal panen atau bahan pangan kurang baik. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan kenaikan harga pangan. Kenaikan harga pangan mendorong inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat, yang mengakibatkan kerugian bagi produsen dan bahan pangan tersebut. Terjadinya bahan pangan tersebut menjadi langka atau menjadi susah ditemukan, dikarenakan gagalnya panen tersebut. Bahan-bahan yang menjadi mahal dan susah didapatkan kembali oleh masyarakat menengah ke bawah. Tidak hanya menengah, bahkan masyarakat seperti kelas lumayan tinggi atau sederhana itu juga akan merasa kesusahan. Banyak sekali faktor kenaikan harga pangan, diantaranya iklim, cuaca yang berpengaruh seperti hujan terus menerus atau kemarau yang berkepanjangan, dan juga kurangnya memahami teknologi. Apalagi di zaman sekarang teknologi pasti sangat penting. Rendahnya jumlah petani yang mengakibatkan bahan pangan itu menjadi tidak bisa diproduksi sesuai targetnya, dan juga kecilnya lahan untuk membangun sebuah usaha tani lainnya. Misalnya kita akan membangun usaha tani seperti jagung. Karena kecilnya lahan, jagung itu hanya diperoleh cuma sedikit saja, tidak bisa terlalu banyak atau tidak bisa memenuhi permintaan konsumen lainnya. Setelah itu, perkembangan sektor pertanian yang diikuti oleh kebijakan pedagang bahan pangan yang berpotensi pada pentingnya pedagang. Faktor-faktor yang mempengaruhi juga ada faktor internal yang memproduksi berpengaruh kepada kenaikan harga, karena produksi tersebut barang sembako dapat diperoleh dan diansur kepada pedagang pasar. Misalnya kita dari sini
menjual barang tersebut dengan harga segini dan ongkosnya segini. Kemudian dari pasar tersebut mengekspor lagi ke pasar lain hingga harganya semakin meningkat. Dan juga distribusi secara berpengaruhi. Distribusi secara langsung mempengaruhi terhadap kenaikan harga sembako yang ada di pasar. Sumber pemasok yang mempengaruhi situasi harga pasar. Misalnya harga pasarnya cuma ada untuk di pasar ini saja, tidak ada di pasar di daerah lain. Namun karena pemasoknya permintaannya banyak untuk di pasar lain, kemudian mereka menaikkan harga dengan ongkos pengirimnya lagi. Kemudian ada permintaan dan penawaran yang semakin meningkat yang mengakibatkan barang tersebut menjadi langka dan barang-barang tersebut menjadi susah ditemui seperti minyak, beras dan sebagainya. Kemudian ada juga jumlah persaing. Ini di eksternal. Jumlah pesaing dagang tersebut masih terbatas dalam jumlah perdagangan sembako. Misalnya jumlah dagang itu hanya sebagian di daerah itu saja seperti yang tadi. Dan pemasok dari bahan sembako tersebut cuma untuk beberapa persen sebagian masyarakat, tidak untuk semua masyarakat dan itu mengakibatkan